Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak habis fikir dengan kelompok yang mengatasnamakan Salafi, yang kerap kali membawa-bawa nama sunnah dalam setiap aktivitasnya. Mereka selalu memaksakan kehendak, bagaimana tidak hal-hal yang bersifat perbedaan pendapat dibuatnya harus sama dengan pendapat mereka, seakan-akan orang lain tidak boleh berpendapat, atau sekalinya mereka membiarkan orang lain berbeda pendapat, namun di balik itu mereka menyalahkannya. Misalnya dengan mengatakan Rasul tidak melakukannya, sahabat juga tidak melakukannya. Hebat mana sahabat dengan ulama? Hebat mana Rasul dengan ulama? Mereka senang membentur-benturkan pendapat-pendapat ulama. Hal demikian ini apakah bukan provokasi namanya? Seharusnya para dai-dai yang katanya Salafi, yang punya gelar doktor dan semacamnya, mereka harusnya mengerti ranah khilafiyah. Ranah khilafiyah adalah ranah ijtihad. Sedangkan yang namanya ijtihad pasti mengambil hukum dari dalil yang belum jelas, yang bersifat dzon, bukan yang qat'i. Sebab namanya juga ijtihad. Namun meski demikian, ijtihad itu pasti sumbernya Al-Quran dan hadis yang konteksnya masih umum. Ijtihad sendiri seperti dijelaskan dalam kitab Lubabul Usul, kitab usul fikih yang sangat terkenal karya Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari adalah istifraghul faqihil wus'i litahsilil dhanni bil hukmi. Upaya besar seorang faqih hingga sampai pada dugaan kuat dalam menentukan suatu hukum syariat. Dan berijtihad itu bukan dilakukan oleh sembarang orang, tapi ulama yang memang memiliki kemampuan berijtihad. Nah, permasalahan-permasalahan yang mereka sering ungkit itu, dan tentunya sering mereka salahkan, adalah permasalahan-permasalahan furu'iyah. Artinya, masalah yang ada keterkaitan dengan ijtihad. Contoh, masalah kunut subuh. Dalam madhab Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya sunnah abad. Lalu mengapa mereka mengatakan bahwa hadisnya dhaif lah, seperti yang dikatakan Yazid Jawad? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Hadisnya mungkar lah, seperti yang dikatakan Amir Abdad. Dan hadisnya munkar. Bukan hanya dhaif tapi munkar. Padahal ada ulama sekaliber Imam Syafi'i yang mengatakan itu sunnah abad, dan bahkan diikuti oleh Imam Bukhari, Imam Nawawi, dan banyak lagi imam-imam yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Atau misalnya tentang sholawat nariyah, seharusnya mereka tahu bahwa yang membuat sholawat nariyah itu ulama, bukan orang sembarangan. Di samping itu, sholawat nariyah atau sholawat-sholawat yang lain semua direkomendasikan dan dibuat tentu oleh para ulama. Kalau memang ingin mempermasalahkan tentang redaksi sholawatnya misalnya, harusnya mereka mengkritisi secara resmi kepada ulama yang mendukung dan menyebarkan sholawat nariyah tersebut. Dalam hal ini misalnya kepada PBNU misalnya, mereka layangkan surat dialog diskusi tentang sholawat nariyah. Bukan dibicarakan di majelisnya sendiri dengan cara menghasut jamaahnya bahwa sholawat ini isinya syirik lah dan semacamnya. Atau seperti yang dikatakan oleh Syafiq Riza Basalama, kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul SAW. Udah capek umat Islam berpecah belah. Bahwa kita sebaiknya marilah kita kembali untuk membaca sholawat yang diajarkan Rasulullah. Itu namanya mengadu domba antara Rasul dan ulama. Tentu yang demikian ini sangat provokatif. Sebab kalau mereka menyebarkan kepada orang awam, misalnya anak muda yang belum pernah ngaji, pada akhirnya mereka mengambil pemahaman begitu saja. Lama-lama membuat mereka meremehkan orang yang membaca sholawat nariyah. Dan lebih buruk lagi dari itu, mensyirikkan orang yang membaca sholawat nariyah. Ini kan berbahaya. Inilah yang namanya provokasi secara halus. Memang tidak secara vulgar, tapi orang yang memiliki nalar kuat pasti faham dan mengerti mana kalimat provokasi, mana tidak. Sebab provokasi itu ada yang jelas secara kasar, ada juga yang halus. Sebagaimana menghina, ada yang kasar, ada juga yang secara halus.
itu persis seperti apa yang dikatakan sahabat Ali, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Maka pantas jika dakwah mereka dibiarkan, Indonesia akan sangat berpotensi terjadi perang antar saudara dan antar kelompok. Dan kita bisa menengok negara-negara yang berkonflik di Timur Tengah yang akhirnya hancur lebur sebagai contoh. Wahai para da'i-da'i yang katanya salafi, kalian itu kuliah mengambil ilmu jauh-jauh dari Arab Saudi. Kemudian disebarkan di Indonesia yang memiliki kultur berbeda dan serta pemahaman yang berbeda. Kemudian kalian menyebarkan faham kepada orang Indonesia yang sebelumnya sudah punya faham sendiri dalam masalah furu'iyah tentunya, dengan mengatasnamakan sunnah yang kalian bawa. Ini kan namanya tidak punya sopan santun dan sangat kurang ajar. Di samping itu sangat mengganggu dan menyinggung kebanyakan ulama Nusantara yang telah lebih dahulu memiliki pemahaman yang sudah teruji dan sudah melalui ranah ijtihad tadi. Coba bayangkan kalau kalian diganggu orang. Apa kalian suka? Apa kalian tidak marah? Sementara yang mengganggu terlebih dahulu tidak bertanya atau tidak klarifikasi. Inilah mengapa dakwahnya disebut dakwah provokasi, dan dakwah yang seperti ini pantas ditolak. Silahkan mikir yang dalam, telaah yang baik agar mampu menghargai pendapat ulama lain, terutama ulama yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.